saya mewakili perempuan-perempuan Papua yang ada di Papua ini, Papua asli maupun non Papua, Papua Tidak sekali. Kalau Pak Jokowi langsung menyentuh sekali ke masyarakat, sangat menyentuh. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan oleh mak-mak asal Papua itu menunjukkan ungkapan hati nurani dan sepantasnya Jokowi diusung hingga periode berikutnya. Mereka ingin dan masyarakat Papua ingin tabrak undang-undang yang penting Jokowi bisa 3 periode. Halo, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Ungkapan sejumlah masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia termasuk di daerah Papua itu sama dengan mewakili seluruh bangsa Indonesia. Dan semestinya pihak parlemen atau mereka-mereka yang ada di Senayan memahami itu dan sudah seharusnya juga mengusulkan yang diusulkan oleh mereka. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Banyak sekali hasil yang kami lihat, kami nikmati, yang kami masyarakat kecil rasakan. Dan itu presiden yang luar biasa, presiden yang sangat merakyat. Salah satunya presiden yang termasuk presiden terbaik di dunia. Menurut kami orang kecil. Menurut kami masyarakat kecil itu dia Bapak Presiden Jokowi, Bapak Jokowi Widodo tuh presiden terbaik, presiden yang paling baik, dan presiden yang sangat merakyat. Dan kami seluruh masyarakat Papua, saya atas nama masyarakat Papua, saya mewakili perempuan-perempuan Papua yang ada di Papua ini, Papua asli maupun non Papua, Papua kelahiran, Papua pernakan, semua kami bangga, kami sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi, sukses selalu. Joko Widodo seorang presiden yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi, latar belakang saya sebagai seorang pendeta, dan sangat bangga dengan dia, karena dari presiden-presiden yang terdahulu tidak ada yang sama seperti sosok daripada Bapak Jokowi, di mana dia bisa turun kepada orang-orang Papua. Apa yang diungkapkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat itu merupakan representatif dari masyarakat Papua. Karena itu saudara, masyarakat Papua khususnya menyebutkan sejak dari presiden ke presiden mereka lewati dan mereka mengikutinya. Tetapi tidak ada seorang presiden yang betul-betul merakyat dan datang langsung ke pedalaman Papua
Bahkan menariknya, harga bensin yang semula harganya 60.000 hingga 100.000 per 1 liter. Begitu Jokowi masuk ke daerah Kabupaten Jayawijaya atau Kabupaten Wamena, maka pada saat itu pula lah Jokowi memerintahkan menteri untuk menyamaratakan harga bensin di Papua harus sama dengan harga bensin di Jakarta atau di Pulau Jawa. Itu menunjukkan bahwa Jokowi betul-betul sangat merakyat dan memeratakan, dan ia menegaskan bahwa itulah kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena itu selama ini Papua merasa dirinya anak tiri, tetapi di masa Jokowi merasakan bahwa benar-benar Indonesia dan Jokowi adalah orang. Itu juga saya perintahkan kepada menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Harus kita syukuri bahwa sekarang harga bensin di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang dipaparkan oleh Pak Jokowi itu adalah benar, bahwa tanggung jawab keamanan itu bukanlah tanggung jawab Presiden atau Jokowi, tetapi itu adalah tanggung jawab kepolisian dan tanggung jawab Panglima TNI. Untuk itu, jika di sana tidak aman, maka harus diamankan wilayah itu agar aman supaya rakyat bebas, aman, damai. Aman, damai. Selain itu, Jokowi juga memberi petunjuk dan datangi sekolah sepak bola hingga ditetapkanlah Pekan Olahraga Nasional di Papua. Itu menunjukkan keberpihakan Jokowi terhadap Papua yang maha dahsyat dan luar biasa. Karena itu, jika masih ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya KKB OPM, tentu itu adalah musuh bersama. Musuh bersama. Musuh bersama bangsa kita. Tidak ada tempatnya di bumi negara kesatuan Republik Indonesia dan juga di Papua ini. Hal ini ditegaskan oleh Jokowi dan mengingatkan kepada seluruh petugas kepolisian dan TNI untuk terus melakukan pengejaran terhadap KKB OPM. Jika saja mereka masih membandel, habisi mereka. Habis. Yang namanya duga, karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke duga, Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya perintah saat itu, saya mau ke Duga, saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana, karena itu daerah berbahaya, daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul, saya nggak mau tahu. Saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Eksistensi dan keberadaan KKB OPM memang sudah cukup meresahkan masyarakat di wilayah itu. Bahkan masyarakat di sana ditekan dan diperteli. Bahkan hak-haknya diambil oleh KKB OPM. Karena itu, Panglima TNI dan Kapolri tidak ada satu kata, habisi dan amankan. Amankan. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis, guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys dengarnya guys. Kehadiran Jokowi di Papua seakan memberi pesan
bahwa era sudah berganti. Saat ini presidennya adalah Joko Widodo dan tidak ada alasan wilayah itu harus aman damai karena Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia dan kita harus amankan dan damaikan. Karena jika tidak damai, masyarakat di wilayah itu sama saja masih sama dengan zaman penjajahan. Sehingga hanya satu kata, tugas TNI dan Polri untuk mengamankan wilayah itu agar daerah itu bisa kondusif, aman, dan kita membangun dan terus membangun di wilayah Papua. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Banyak sekali hasil yang kami lihat, kami nikmati, yang kami masyarakat kecil rasakan. Dan itu presiden yang luar biasa, presiden yang sangat merakyat. Salah satunya presiden yang termasuk presiden terbaik di dunia. Menurut kami orang kecil. Menurut kami masyarakat kecil itu dia Bapak Presiden Jokowi, Bapak Jokowi Widodo tuh presiden terbaik. Presiden yang paling baik dan presiden yang sangat merakyat. Dan kami seluruh masyarakat Papua, saya atas nama masyarakat Papua, saya mewakili perempuan-perempuan Papua yang ada di Papua ini, Papua asli maupun non-Papua, Papua kelahiran, Papua peranakan, semua. Kami bangga, kami sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi, sukses selalu. Joko Widodo seorang presiden yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi, latar belakang saya sebagai seorang pendeta, dan sangat bangga dengan dia. Karena dari presiden-presiden yang terdahulu tidak ada yang sama seperti sosok daripada Bapak Jokowi, di mana dia bisa turun kepada orang-orang Papua di pedalaman-pedalaman, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa yang kita tidak pernah akan bisa lupakan sebagai orang Papua asli. Dan saya sebagai orang asli Papua, mama saya Papua, bapak saya Papua, dan kami sangat bangga dengan beliau karena beliau bisa turun sampai ke pedalaman-pedalaman terpencil. Jokowi itu yang paling terbaik untuk kami orang Papua khusus. Terus saja mau. Dan di mata kami orang Papua tuh Pak Jokowi itu segala-galanya. Karena salah satu kita ikuti selama pemerintahan ini berjalan, hanya Pak Jokowi yang terbaik. Itu menurut pandangan kami selaku masyarakat yang ada di tanah Papua dan di negara NKRI ini. Luar biasa. Nah, dan tujuan saya meminta kepada lembaga tertinggi di negara ini yaitu MA, supaya kalau bisa, ini permintaan kami, kalau bisa supaya jangan ada pembatasan untuk caleg, khususnya untuk Bapak Presiden. Kalau bisa Pak Presiden untuk 2024 harus maju kembali untuk melanjutkan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Mantap. Itu saja. Kalau untuk saya masih Bapak Jokowi masih kuat, mampu, biarkan beliau untuk memimpin negeri ini supaya masyarakat ini tetap sejahtera. Jadi khususnya ini Pak Jokowi ini presiden seumur hidup untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, gitu kira-kira. Iya. Kalau untuk saya ya, semasa Bapak mampu, Bapak masih kuat, Bapak harus tetap pimpin negara ini supaya karena kesejahteraan itu kami rasakan sampai ke pelosok pedesaan. Luar biasa. Itu terbukti. Pak Jokowi itu ada di hati setiap orang Papua. Luar biasa. Dan non Papua yang ada di tanah Papua luar ini biasa. selalu dihormati dan disanjung. Jokowi harga mati. Harga mati. Selama-lamanya harga mati. Mantap. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun, kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Kami tetap tahu. Tuh? Jokowi itu orang yang paling hebat. Jokowi itu orang Papua. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama.
Jokowi itu anak sorpus, anak sorong pusat. Luar biasa guys. Jokowi anak sorong pusat. Ya. Sorpus. Anak sorong pusat. Mantap. Jadi Bapak tuh asli orang Papua karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Luar biasa. Sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat, sosok pemimpin yang paling bagus. Sosok pemimpin yang paling sederhana, tapi bijaksana untuk mengatur negeri ini. Mama dong, ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys dengarnya guys. Jadi itu bukti yang kami lihat. Itu guys, lihat bukti guys. yang kami lihat. Kalau yang presiden lain kami tidak usah komentar karena tidak ada. Bukti Siap, apa? benar, Tidak ada. benar. Kalau Pak benar Jokowi itu sekali. asli dari Papua. Jadi Pak Jokowi jadi presiden itu, yang pertama yang kami lihat di Papua khususnya, kami yang di Papua Barat, kami sangat merasakan apa yang Pak Jokowi buat untuk kami. Makanya saya mengumpamakan Bapak Jokowi seperti malaikat. Karena turun semua orang datang dan melihat seorang pemimpin. Tapi Bapak Jokowi ini beda dan sangat disayang oleh orang Papua. Karena Bapak Jokowi bisa lihat pemerataan itu, contoh kecil saja seperti Wamena. Wamena itu harga minyak bensin ini di kota Jayapura 10.000, tapi Wamena 50.000. Tapi Bapak Jokowi bisa rubah itu sehingga Jayapura yang 10.000 juga bisa dapat dibeli di Wamena dengan harga yang 10.000. Yang kami orang Papua sangat mengharapkan supaya Bapak Jokowi kembali lagi dengan program-program yang sudah berlanjut 5 tahun itu bisa berjalan lagi 10 tahun ke depan. Ya puji Tuhan, supaya mungkin karena Bapak Jokowi untuk pemerintahan Indonesia hanya diberlakukan 10 tahun saja. Tapi kalau pribadi saya mungkin pilih presiden yang seperti Bapak Jokowi itu bisa seumur hidup. Karena saya hanya lihat bahwa orang Jawa yang pimpinan seperti Bapak Jokowi itu, dia sangat cinta orang Papua. Walaupun orang Papua itu ras kulit hitamnya beda dengan orang Jawa, kekerasannya bagaimana, tapi dia tuh samakan kita sebagai satu kesatuan NKRI. Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar toh, tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI. Dan itulah harga mati. Wow. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh. Mantap. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari presiden. Halo, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Ungkapan dari hati dan lubuk hati paling dalam dari sejumlah masyarakat Papua itu adalah fakta
Dan Jokowi benar-benar mencintai bangsa ini dan melakukan pemerataan di segala bidang. Untuk itu saudara, hanya satu kata, ayo kita usung Jokowi lagi untuk periode berikutnya, bukan? Demikianlah paparan Opini Kino kali ini. Semoga Opini Kino kali ini dapat menghibur masyarakat dan bangsa Indonesia di saat kita memperingati dan merayakan 17 Agustus yang ke-78. Tentu saja dengan adanya media ini kita menyatu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke itulah Indonesia. Saya Kino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya anak tetangga. Yo, anak-anak orang bikin versi India. Yo, now we born Rangers 95 alongside Ampere Connection. Apa itu Lisa anak tetangga bikin saya apel siang. Gendong-dong rica garam pakai colo-colo pantau dia. Kacigi panggil dia pun nama berulang kali. Merinding perawatan apa sehat sekali. Fani mau aja martabak.